kalau ngikut Yesus nggak mungkin nggak mungkin ninggalin Kristen. Sekarang pertanyaan gini simple, satu pertanyaan. Apakah Yesus seorang Kristen? Nih. Apakah Yesus seorang Kristen? Si Adam cuman bengong doang. Udah itu aja dulu ya. Apakah Yesus seorang Kristen? Ya, udah renungin aja dulu udah. Oke. Ya. Ya. Oke, teman-teman, mari kita merenungkan pertanyaan ini bersama-sama ya. Apakah Yesus orang Kristen? Kalau Jadi begini, teman-teman ya. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya tuh sebenarnya tergelitik. Kenapa pertanyaannya itu seperti itu? Dan tentu saja orang Kristen tidak memikirkan pertanyaan itu. Nanti saya akan kasih logikanya seperti apa. Cuman mereka ini atau para mualaf ini, kalau teman-teman perhatikan, mereka punya satu kesamaan ya. Kesamaan itu dibandingkan dengan beberapa mualaf yang lain, mereka tuh argumennya mirip-mirip, diputar-putar itu aja begitu ya. Dan kali ini pertanyaannya adalah apakah Yesus itu agamanya Kristen atau tidak? Kebanyakan para Muslim itu berpikir, mualaf bahkan argumentasinya selalu berpikir bahwa Paulus menciptakan agama Kristen. Jadi asumsi dasar mereka adalah Paulus yang menciptakan agama Kristen. Yesus tidak beragama Kristen. Itulah sebabnya kenapa pertanyaannya, apakah Yesus agamanya Kristen? Itu kan satu hal yang lucu ya. Saya akan tunjukkan satu ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Siapa Saulus? Saulus itu adalah Paulus ya. Dulu nama Yahudinya adalah Saulus. Dan setelah bertemu dengan Saulus, maka Barnabas membawa Saulus ke Antiokhia. Perhatikan ini baik-baik. Bagi setiap orang yang masih saja mengatakan bahwa Paulus yang menciptakan agama Kristen, Anda belajarnya nggak jauh. Anda kebanyakan cuma nonton video-video debat ya dari satu orang atau dari siapalah begitu ya. Nanti kita akan lihat, nanti kita akan bongkar sama-sama. Lalu Anda kemudian berasumsi bahwa Kristen itu ajaran Paulus. Perhatikan ayat ini baik-baik. Di Antiokhia lah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi penyebutan Kristen itu dimulai pertama kali di sebuah kota bernama Antiokhia, atau lebih tepatnya Antiokhia Syria ya, Antiokhia Syria. Nah, saya kasih Anda fakta tentang sebutan orang Kristen. Sebutan orang Kristen adalah arti dari Kristen itu sendiri adalah pengikut Yesus Kristus ya. Makanya disebut Kristen. Dalam bagian lain, orang-orang Kristen disebut sebagai orang-orang Nasrani atau pengikut Yesus orang Nazaret begitu. Teman-teman perhatikan ada kesamaannya. Yesus orang Nazaret, Nasrani, Yesus Kristus, Kristen. Jadi arti Kristen itu sendiri adalah pengikut Yesus. Itu artinya. Dan tahukah teman-teman bahwa Kristen itu adalah sebuah istilah penghinaan kepada para pengikut Yesus. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang Kristen dianggap sebagai orang-orang yang bodoh ya. Dalam satu penggalian arkeologi, saya tadi lupa untuk menaruh bersama. Di situ ada ditemukan sebuah gambar atau ditemukan sebuah lukisan di dinding atau gambar di dinding yang menggambarkan hinaan kepada orang Kristen yang menyembah seorang manusia berkepala keledai. Itu Yesus. Tetapi bagi orang Romawi, Yesus itu digambarkan sebagai manusia yang diangkat jadi Tuhan berkepala keledai. Nah, teman-teman, dari situ kita bisa melihat bahwa ajaran Kristen itu bukan ajaran fabrikasi. Ajaran Kristen itu muncul secara natural dari pengikut-pengikut Yesus. Dan itu adalah sebuah ajaran yang sifatnya hinaan atau sebutan yang adalah hinaan kepada orang-orang Kristen. Karena orang Kristen itu tidak melakukan, orang Kristen itu gampang banget dianiaya. Orang Kristen itu gampang banget untuk dijadikan kambing hitam. Karena orang Kristen ajarannya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena orang Kristen itu mengikuti ajaran Yesus seperti itu. Jadi ketika Barnabas dan Paulus datang ke Antiokhia,
teman-teman, murid-murid Yesus itu telah diejek dengan sebutan Kristen. Jadi sekali lagi, Kristen ini bukan fabrikasi atau ciptaan dari Paulus. Karena sebutan Kristen itu telah ada di Antioquia. Dan tentu saja, sebutan Kristen ini adalah sebutan yang jadi di kemudian hari. Mungkin paling sedikit 5 atau 6 tahun sesudah Yesus mati. Sehingga ketika kita melihat pertanyaan seperti ini, ya, jujur, menurut saya, pertanyaan Coki itu adalah sebuah pertanyaan yang aneh. Logikanya begini, ya. Apakah Yesus adalah orang Kristen? Itu pertanyaannya dia. Loh, saya mau bilang begini loh logikanya. Apakah Isyana Saraswati adalah anggota Isya Nation? Buat teman-teman yang tidak tahu, Isyana Saraswati itu penyanyi ya. Saya yakin teman-teman tahu lah ya. Saya termasuk salah seorang yang menyukai Isyana Saraswati ya. Nah, teman-teman, Isyana Saraswati itu punya fans club. Nah, fans club atau fansnya Isyan itu namanya adalah Isya Nation ya sebutannya. Jadi, kalau mengikuti pola pertanyaan Coki Simanulang, teman yang ngaji cerdas ini, apakah Yesus agamanya atau Yesus itu orang Kristen? Pertanyaannya begini, apakah Isyana Saraswati adalah anggota Isya Nation? Ini kan pertanyaan yang, mohon maaf, aneh. Sama seperti Anda bertanya, apakah Gus Dur adalah seorang Gus Durian? Itu aneh. Karena Gus Durian atau sebutan Gus Durian itu adalah sebutan bagi orang-orang yang mengikuti pemikiran Gus Dur. Jadi aneh kalau menyebut Gus Dur adalah Gus Durian. Itu aneh begitu. Sama seperti Yesus adalah orang Kristen. Yesus adalah pengikut Yesus. Itu bagaimana caranya? Ya. Jadi itu semuanya aneh begitu. Sehingga gini, perlu diingat bahwa Yesus Kristus adalah pusat dari ajaran Kristen dan praksis Kristen. Jadi secara ajaran Yesus Kristus itu adalah pusatnya. Praksisnya atau sikapnya atau tindakan beragamanya, tindakan hidupnya itu pusat orang-orang Kristen itu tindakannya itu adalah Kristus sendiri. Teladannya adalah Kristus sendiri. Nah, teman-teman, dari sini ya saya cuman ketawa aja waktu melihat argumentasi dari Coki Simanulang ini.